Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Fitriana, founder dari Akademi BP. Nah, pada kali ini kita akan belajar ya tentang formula AIDA. Sudah saya tuliskan di sini ya, teman-teman. Formula AIDA. Ketika kita pengen mendapatkan customer atau mendapat orderan dari customer gitu ya, pasti itu akan melewati beberapa tahapan. Nah, beberapa tahapannya ada seperti ini. Nah, jadi ada yang ini A ya, ini kita sebutnya awareness ya, awareness ataupun attention. Yang artinya apa? Itu kita harus membuat orang ngeh ya, membuat orang sadar ya, aware ya gitu, sadar. Jadi target kita ini yang sudah saya tuliskan. Kalau nggak kelihatan nanti akan saya kirim juga gambarnya di grup ya. Nah, jadi ini yang penting orang itu adalah tahu dulu, tahu apa yang kita akan tawarkan gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya orang-orang ini bisa tahu? Pastinya kita harus bikin konten kan? Konten baik itu di Facebook ataupun di Instagram atau di WA atau yang lain. Nah, ya konten ini yang kita bikin itu harus membuat orang ngeh atau sadar, paling tidak dia mau stopping point. Ya, jadi ketika orang itu scroll timeline kita gitu atau timelinenya itu ya, dia akan stop ketika dia melihat tawaran kita atau iklan kita. Nah, membuat orang mau menyetop ya, menyetop scrollnya itu ada beberapa teknik. Salah satunya ya, kita harus menggunakan kepo writing. Jadi bukan lagi copywriting ya, tapi ini kepo writing. Tulisannya kepo. Kepo, pengen tahu ya bahasa gaulnya. Nah, untuk membuat orang kepo, yaitu kita harus membuat tulisan yang membuat orang kepo dan ngeh tentang apa yang kita bicarakan. Nah, ini ya salah satu tekniknya, jangan gunakan perintah, ya, jangan gunakan tawaran, juga jangan gunakan ajakan. Nah, ini untuk poin ini nanti kita akan bahas lagi di grup beserta dengan contoh-contohnya. Bagaimana sih membuat kepo writing yang membuat orang ngeh, ya, yang membuat orang kepo atau penasaran. Pada intinya, ketika mereka tahu dulu ya tahapan ini, mungkin orang yang aware itu akan lebih banyak. Ya, di sini diagramnya. Ya, mungkin ketika saya menyebarkan e-book saya gitu ya, orang yang aware, yang sadar, ini banyak banget tahapannya. Oh, si itu bikin e-book ya, oh si itu menyebarkan e-book. Tapi nanti siapakah yang akan ke tahap lebih lanjut, yaitu poin I adalah interest. Nah, siapakah yang akan ke tahap yang lebih lanjut ini, namanya sudah menjadi prospek kita. Jadi orang yang kita sebut prospek ini adalah orang yang sudah bersedia mengirimkan datanya. Contoh pada tadi ya, contoh pada saat saya menyebarkan e-book gitu. Nah, orang akan pengen nih e-book saya, dia akan WA, yaitu mungkin nanti mungkin akan menyerahkan datanya, namanya siapa, pekerjaannya apa, domisili di mana. Nah, itu karena apa? Karena dia sudah tertarik ya, tertarik terhadap apa yang saya tawarkan. Sama halnya ketika teman-teman mungkin ya membuat sebuah promo di apa namanya, sosmednya gitu ya. Saya akan berikan hadiah, masih gelas cantik secara gratis. Yang mau boleh WA ke sini nama dan domisilinya di mana. Nah, orang yang sudah mengirim ya, mengirim datanya itu sudah dalam kondisi dalam kolom ini interest ataupun prospek. Ini sudah prospek kita. Nah, dari sini ini sudah mengerucut lagi ya, dari yang tadinya aware lalu interest. Ini nggak semuanya orang yang aware akan interest. Nah, jadi setelah interest nanti, nah orang-orang akan kita bikin untuk desire ataupun minat. Nah, jadinya ini sudah lead kita, orang yang minat. Ya, nanti akan kita tawarkan lagi misalnya. Kalau misalnya tadi udah ngirim data ya, Mbak kalau mau e-book saya ya, syaratnya harus repost postingan saya misalnya ya.
ataupun share postingan saya seperti itu. Nah, itu berarti orang sudah minat, dia orang yang sudah minat. Nah, ini dari orang yang sudah minat, ini bisa juga dengan cara kita bikinkan grup gitu. Kalau Mbak mau nanti dapat ebook selanjutnya, Mbak bisa masuk ke grup kami misalnya. Nah, kita bikin sebuah grup yang isinya sudah orang-orang yang sudah minat. Nah, ketika kita sudah mempunyai kolam prospek atau kolam yang sudah orang yang sudah minat, ini akan kita lebih gampang untuk mengarahkan ke tahap yang selanjutnya, misalnya ke action. Yang action ini artinya dia sudah customer atau yang sudah mau membeli apa yang kita tawarkan. Misalnya saja seperti ini, ketika kita sudah masukkan kan, ini kita ke grup gitu. Nah, kalau pengen materi, pengen bimbingan bisnis, ataupun pengen ebook bisnis yang lain, nah bisa bergabung dengan komunitas kami. Nah, komunitas kami syarat bergabungnya apa? Nah, baru teman-teman sampaikan seperti itu. Jadi tahapannya ada seperti ini. Nah, untuk poin yang kepo writing ya, teman-teman bisa simak nanti di grup akan saya jelaskan. Nah, ini ya tahapannya. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa ketika orang aware langsung dia akan action. Ya mungkin ada, tapi sebenarnya ada tahapannya seperti ini. Jadi orang ngeh dulu ya, menjadi prospek kita dulu, itu orang yang mau mengirim data ke kita gitu, itu prospek. Nah, itu akan kita jadikan lead atau orang-orang yang minat. Nah, ini kita kumpulkan. Ini akan lebih gampang ketika nanti kita akan berjualan atau kita akan menawarkan produk yang kita jual. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.